Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar Radio Suara Iman yang kami cintai, yang kami hormati, dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi yang disiarkan ya, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kita bersyukur kepada Allah SWT dapat berjumpa dengan karunia Allah dan rahmat Allah SWT yang begitu besar kepada kita semuanya. Dan senantiasa kita bersolat kepada Rasulullah SAW, senantiasa bersolat kepada Rasulullah SAW atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan dilahirkannya, diutusnya Rasulullah SAW. Dan kita beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Namun risalah beliau, Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW masih kita jumpai. Dan kita beriman kepada Allah SWT. Walaupun kita tinggal di negeri yang jauh dari tempat kelahiran Rasulullah SAW. Jika kita mengingat kelahiran Rasulullah SAW, tentunya ada satu ayat yang atau 4 ayat yang kita ingat tentang kelahiran Rasulullah SAW, yaitu tentang tahun gajah, ya. Surat Al-Fil, di mana Allah SWT mengingatkan kita tentang tahun gajah ini, ya, yaitu setelah tahun gajah ini, ya, Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah, Rasulullah SAW lahir, ya. Allah SWT berfirman, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fi rihlata syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait. Ini surat li'ila fi Quraisy, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah lakukan terhadap yaitu tentara bergajah, ashabul fil? Allah menjadikan mereka hancur. Allah kirim burung ababil menghancurkan mereka. Usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia. Kita mengingat kelahiran Rasulullah SAW, mengingat ayat ini. Kalau kita mendengar seorang imam membaca ayat ini atau kita membaca ayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Maka kita teringat Rasulullah SAW dilahirkan sebagai manusia, bayi yang dilahirkan dari seorang ibu. Kemudian Allah SWT mengutusnya sebagai seorang Rasul di usia beliau berusia 40 tahun. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Suara Iman, kita beragama Islam dan kita tidak mengenal kekafiran, karena kita, yaitu dalam arti kata kita hidup, orang tua kita, ya, mayoritas kita ini pemirsa dan pendengar Radio Suara Iman, mayoritas adalah orang tuanya adalah Muslim, ayahnya Muslim, ibunya Muslimah. Tidak ada yang Nasoro, tidak ada yang Yahudi atau non-Muslim, tidak ada. Sedikit di antara kita mungkin, ya. Karena kita tinggal di negeri yang mayoritas Muslim, tidak mengenal kekufuran-kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang, atau kita tidak merasakan hal itu. Para sahabat Rasulullah SAW dahulu mengerti benar masa-masa sebelum mereka beriman dan masa-masa mereka setelah mereka beriman. Mereka bisa membandingkan cahaya Islam dengan kegelapan jahiliyah. Untuk mengatakan, ya, Islam itu ketinggalan zaman,
menjelek-jelekan Islam, kita harus melihat, membandingkan dengan apa, dengan siapa, dengan ajaran apa, dengan ideologi apa Islam dibandingkan. Nah, kita tentunya akan melihat bagaimana ideologi sebelum Islam, yaitu sebelum Rasulullah SAW diutus. Bagaimana, apa yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat bangsa Arab saat itu. Maka Allah SWT telah memuliakan bangsa Arab. Kemudian juga masyarakat sekitar bangsa Arab dan seluruh umat manusia, tatkala mereka beriman kepada Allah, tatkala mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sejenak melihat bagaimana keadaan membandingkan dalam momen atau dalam masa Rabiul Awal kita mengenang Rasulullah SAW. Masyarakat banyak memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Dan tentunya kita harus mengenang dari sisi apa ajaran Rasulullah SAW. Dahulu bangsa Arab, kita lihat ya, antara Islam sebelum dan sebelum Islam. Supaya kita bisa membandingkan, kenapa kita memeluk Islam? Kita bisa melihat ajaran Islam, akidahnya, ideologinya, kehidupannya, itu amalannya. Kita lihat begitu sempurna. Di masa sebelum Islam, bangsa Arab, kanil al-mar'ah 'inda katsirin minal qabail. Di bangsa Arab, di kabilah-kabilah bangsa Arab, dari sisi wanita saja ya, kita melihat, menggambar, membandingkan. Mereka seperti barang yang tidak ada harganya, kasaqatil mata. Seperti barang yang tidak berharga wanita di zaman sebelum Islam. Nah, kita lihat sekarang bagaimana Islam di zaman kita ini. Wanita-wanitanya mengenakan kerudung, ya, menutup auratnya, berpakaian mulia, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Islam memuliakan Islam. Islam memuliakan wanita, ya. Dari sisi wanita saja kita lihat ya, tidak dianggap sebagai yaitu barang yang murahan gitu. Jika di sana ada media-media dari Barat yang menjelekkan Islam dari sisi wanita, mereka tidak adil. Mereka harusnya melihat, menggambarkan wanita dari sisi sebelum Islam. Kedua, mereka harus menggambarkan, melihat wanita-wanita dari sisi zaman sekarang, wanita-wanita non-muslim. Bagaimana keadaan mereka di bangsa Barat ya, wanita-wanita tidak dihargai. Apa buktinya? Mereka membuka aurat. Jika mereka pergi ke pantai-pantai, mereka tidak berpakaian kecuali hanya menutupi bukankah ini tidak menghargai wanita? Jika dalam ajaran Islam, wanita benar-benar dihargai, ditutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan tapak tangan. Tidak dengan bangsa Barat, yang mereka bukan beragama Islam. Mereka menampakkan istri-istri mereka, anak-anak mereka, bukan hanya menampakkan lekuk tubuhnya saja, lebih dari itu. Bukankah ini penghinaan terhadap wanita? Bukankah ini menjatuhkan nilai dari wanita? Di masa jahiliyah, wanita-wanita itu turas, wa kanat turas, diwarisi. Wa kana al-ibn al-akbar liz-zawj min ghairiha, min haqqihi an yatazawwajaha ba'da wafati abihi. Setelah kematian ayahnya, anak laki-laki pertama dari silsilah keturunan ayahnya ya,
itu mewarisi ibunya. Ibunya di sini ibu yang bukan ibu kandung ya. Jadi ibu bukan ibu kandung, ibu tiri. Dia bisa menikahi ibu tirinya ini. Ini di zaman sebelum Islam. Tidak diwarisi, tidak dianggap sebagai barang yang remeh. Au yadhulha 'ani nikah, atau dia bisa berkuasa terhadap ibu tirinya itu yang ditinggal, yaitu ayahnya meninggal dan ada ibu tiri ya, yang dia berkuasa untuk melarang laki-laki untuk menikah dengan ibu tirinya ini. Hatta harramal Islam dalik, sampai datanglah Islam melarang, mengharamkan cara-cara kehidupan di zaman jahiliyah yang seperti ini terhadap istri dari ayahnya. Di masa itu anak dari ayah, dari laki-laki, dari suami bisa menikahi ibu tirinya. Namun Allah SWT menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat ke-22, di mana Allah SWT berfirman, surat An-Nisa ayat ke-22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi istri-istri ayah kalian. Istri-istri ya ayah kalian, kecuali yang telah lalu. Allah melarang dalam surat An-Nisa ayat ke-22. Innahu kana fahisyah, itulah kefahisyah, kekejian, jalan yang buruk. Islam mengatur ini salah, ini benar, ini salah. Islam mengatur, membuat wanita atau membuat wanita menjadi wanita yang terhormat, menjadi manusia yang terhormat. Maka seorang wanita muslimah benar-benar menjadi manusia yang terhormat. Dia menutup auratnya dari sisi pakaian saja ya, menutup auratnya, menutup wajahnya, terhormat dia. Berbeda dengan wanita-wanita yang non-muslim di negeri-negeri Eropa, Amerika, mereka menampakkan auratnya. Nah, seorang muslimah tentunya tidak mengikuti gaya hidup mereka, karena mereka sudah dimuliakan dengan Islam ini. Tidak mengikuti gaya pakaian mereka, tidak membuka auratnya, tidak menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangan. Menjaga kehidupannya. Seorang wanita muslimah senantiasa ingin menjadi wanita yang dihormati. Maka kita yang beragama Islam semenjak kecil tidak merasakan perbedaan ini. Ya, kalau seorang yang hidup di negeri barat, bagaimana melihat kehidupan barat, kemudian dia masuk Islam, dia melihat, oh, Islam sangat menghormati wanita ya. Islam sangat menjaga hubungan atau menjaga martabat seorang wanita ya. Dia melihat pakaiannya, perilakunya. Sebaliknya kita muslim dan muslimah hendaknya berusaha mempelajari agama kita sehingga kita tidak mengikuti gaya hidup mereka, cara berpakaiannya, cara mengikuti dansa-dansa berjoget seperti mereka. Karena Islam mengajarkan kehormatan. Ini salah satu daripada kehidupan ya, dari sisi wanita saja. Bagaimana Islam sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Kemudian kita lihat dari sisi perkawinan. Ada hadis Rasulullah SAW yang kita akan baca, hadis Rasulullah SAW ini. Bagaimana, atau hadis ya, menggambarkan bagaimana kehidupan pernikahan wanita-wanita di zaman bangsa Arab dulu sebelum Islam. Manallahu subhanahu wa ta'ala 'alal Arab
binikmatil Islam. Allah memberi kenikmatan Islam, karunia kepada bangsa Arab. Bangsa Arab diberi kenikmatan agama Islam. Fa akhrajahum min dhulumati jahlihim. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan mereka. Ila nuril imani wal ilm. Mereka diberi cahaya dan ilmu. Wa qawwama sulukahum. Meluruskan akhlak-akhlak mereka. Wa hadzaba akhlaqahum. Akhlak-akhlak mereka jadikan akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah SAW. Contohnya bagaimana beliau berakhlak mulia. Kemudian wa qada ala adatihim al-jahiliyah al-munaqidati lil fitrati as-salimati. Islam menghapus, meniadakan, menghancurkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena Islam mengajarkan kepada tauhid, mengajak kepada cahaya. Ajaran-ajaran, adat istiadat, kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dilenyapkan oleh Islam agar manusia hidup dengan dalam cahaya, meninggalkan kegelapan. Wa min dzalika ma kana alaihi al-arab qabla al-Islam. Bi ba'di suwarin nikah, di antara adat istiadat, perangai, perilaku di masa sebelum Islam yang bobrok gitu ya, adalah dalam masalah nikah. Kalau kita saat ini kan mengenal nikah itu bagaimana sih? Kita seorang datang ke orang tuanya, melamar anaknya gitu ya, kemudian terjadi pernikahan, begitu kan? Kita lihat sekarang bagaimana di bangsa lain selain Islam, apakah seperti itu? Jika iya, kita bandingkan lagi gitu, bagaimana acara pernikahan dalam Islam yang mudah, yang sederhana. Bagaimana kemudian tata cara pernikahan dalam Islam. Nah, di masa jahiliyah kita akan mendengar kisah bagaimana Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana zaman dahulu. Wa bi hadzal hadits tukhbiru Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana dahulu pernikahan di zaman jahiliyah. Anna nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati suwarin atau anwa. Ada 4 bentuk pernikahan yang terjadi di masa itu ya, di masa sebelum Islam. Bagaimana pertama? Fan-naw'ul awal jadi masa-masa sebelum Islam dinamakan masa jahiliyah gitu ya. Artinya jahiliyah kebodohan. Itu masa di mana Rasulullah SAW belum diutus, terjadi manusia penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Kemudian, فَالنَّوْءُ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاءِ nikahu mithlu nikahin nasi al-yaum. Pernikahan seperti yang kita saksikan saat ini. Ini yang pertama ya. Bentuk pertama pernikahannya. Wa dzalika bi an yakhtuba ar-rajulu ila ar-rajuli waliyatahu. Seorang mendatangi wali wanita kemudian meminta anaknya. Kabnatihi au ukhtihi wa yu'tiha maharha, dan memberikan maharnya. Thumma yankihuha, kemudian menikahinya. Wa ma aqarrahu al-Islam wa nazzama ahkamahu, dan ini diakui oleh Islam. Tetap dipelihara hukum ini hingga saat ini. Ini nikah yang pertama yang terjadi di masa saat itu sebelum Islam. Ini yang bentuk pertama.
Kemudian wa thalathu anwa'in ukhra, 3 bentuk yang lainnya diharamkan oleh agama Islam. Harramaha al-Islam. Yang pertama, amal awal minha fa huwa nikahul istibda', yaitu pernikahan yang namanya nikah al-istibda' minal mubada'ah wa hiya al-mujama'ah mushtaqqa minal bud' wa huwa al-farj, yaitu namanya nikah al-istibda'. Apa itu nikah al-istibda'? Wa suratuhu anna ar-rajula kana yursilu zawjatahu idza tahurat minal haid. Bentuknya adalah seorang mengatakan kepada istrinya, jika istrinya sudah suci dari haid, suaminya menyuruh dia untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain, yang mana suaminya memilih laki-laki itu karena laki-laki itu mempunyai yaitu kedudukan, misalnya dia seorang terpandang, misalnya ingin mempunyai anak yang dari keturunan yang terpandang, maka dia mengatakan kepada istrinya setelah istrinya suci dari haid, kamu berkumpul, kamu berhubungan dengan laki-laki itu, ya, sampai hamil, sampai tanda-tanda hamil, baru kembali. Dan laki-laki suaminya itu tidak berhubungan dengan istrinya sampai jelas istrinya telah hamil dari laki-laki yang lain. Ini yang terjadi di masa jahiliyah. Maka agama Islam adalah agama yang baik, tidak ada keburukannya seperti dijelek-jelekan oleh orang-orang media-media barat. Seorang muslim adalah teroris, seorang muslim adalah dan sebagainya. Kemudian yaqululaha, suami berkata kepada istrinya, ihmili min fulan, hendaknya kamu hamil dari laki-laki itu, gitu ya, dipilih. Wa tadhhabu hadhil mar'a wa tatlubu min hadzal rajul, lalu istrinya itu pergi ke laki-laki tersebut dan meminta laki-laki yang ditunjuk oleh suaminya tersebut untuk berhubungan badan dengannya. Wa tatlubu min hadzal rajul an yujami'aha fa yaqa'u 'alaiha, lalu terjadi hubungan badan. Thumma ta'udu li zawjiha, setelah hamil kembali kepada suaminya. Fala yujami'uha hatta yadhhar hamluha. Jadi setelah berhubungan badan dengan laki-laki lain, ini perempuan ini nggak tinggal di situ, tapi pulang ke rumah suaminya. Namun suaminya tidak berhubungan badan dengan wanita ini sampai jelas wanita ini, istrinya ini hamil dari hubungan dengan laki-laki yang ditunjuknya tadi. Fa idza bana hamluha jama'aha idza arada. Namun setelah jelas hamil setelah berhubungan dengan laki-laki lain, maka baru suaminya mau berhubungan dengan wanita tersebut, karena jelas bahwasanya anak itu adalah dari keturunan laki-laki tersebut. Ya. Jika dia ingin, jika tidak ingin, maka dia tidak berhubungan dengan wanita tersebut. Ini keadaannya, wanita zaman dahulu diperlakukan seperti ini. Tidak ada harganya, tidak terhormat. Kemudian wa yaqa'u 'alaiha thumma ya'udu li zawjiha fala yujami'uha hatta yadhhar hamluha fa idza bana hamluha jama'aha idza arada wa innama kanu yaf'aluna dhalika raghbatan fi an yakuna al-waladu nafisan jayyidan. Terjadinya pernikahan ini di masyarakat zaman jahiliyah dulu karena mereka ingin anak yang dilahirkan itu adalah anak yang berharga. Menurut mereka begitu ya, dari keturunan yang mulia, dari keturunan yang hebat,
Ini terjadinya adat istiadat semacam ini. Li'annahum kanu yatlubuna dzalika min akabirihim wa ru'asaihim fi syaja'ah awal karam aw ghairi. Karena si suami ini ya, suami yang menyuruh istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki yang lain. Dia melihat, oh orang itu pemberani. Saya ingin anak saya pemberani, disuruh berhubungan, istrinya berhubungan dengan laki-laki. Oh orang itu dermawan, punya akhlak yang mulia. Orang ini terhormat, disuruh demikian. Ini terjadi bentuk 3 pernikahan yang dilarang dalam Islam, yang kemudian setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah diharamkan. Tidak ada lagi seperti ini. Wa nikahu tsani, pernikahan kedua. Kana yajtami'u fihi ar-rahtu min ar-rijal wa ma duna al-'ashara fa yajami'una jami'an imra'atan wahidatan. Berkumpul laki-laki, jumlahnya tidak lebih dari 9 orang. 3 sampai 9 orang ya, kadang 4, 5, 6 sampai 9. Tidak lebih dari 10. Berkumpul mereka laki-laki tersebut, kemudian berhubungan badan dengan 1 orang wanita. Wa yujami'una jami'an, semuanya berhubungan badan dengan 1 orang wanita, imra'atan wahidatan. Fa idza hamalat hadil mar'ah da'at haula'i rijal. Jika perempuan yang disetubui tadi itu oleh banyak laki-laki tersebut hamil, maka perempuan tadi memanggil laki-laki yang berhubungan badan dengan dia. Wa qalat lahum, dan berkata kepada laki-laki yang berhubungan dengan dia ini, qad araftum alladhi kana minkum ay innakum jami'an jama'tumuni. Kalian telah berhubungan badan dengan aku, kata perempuan tadi. Ya, kalian semua telah berhubungan dengan badan dengan aku. Thumma tulhiku hadal walad alladhi anjabathu biman tarahu minhu. Lalu perempuan tersebut menunjuk laki-laki yang dia senangi gitu ya. Jika yang laki-laki yang kelima misalnya dia senangi, ini anakmu gitu. Dan laki-laki itu tidak bisa menolak. Ini adat istiadat ya, adat istiadat. Laki-laki yang tunjuk, ini anakmu. Perempuan tersebut mengatakan itu, maka tidak bisa menolak. Ya. Fayantasibu liman ayyanathu. Maka anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya ya, oleh perempuan yang dihubungi atau disetubui oleh laki-laki ya, jumlahnya 9 orang, 8 orang, 7 orang tadi. Ditunjuk, ini anakmu. Wa yastati'u hadzal rajul an yunkira nasabal walad ilaihi, dan seorang pun dari laki-laki itu tidak bisa menolak karena ini adat istiadat. Dan kalau ditunjuk ini anakmu, dia harus nerima ini anaknya. Ini nikah yang dilarang ya. Kemudian wa nikahu tsalis, pernikahan yang dilarang, yang ketiga yang dilarang ya. Dari 4 pernikahan 1 dihalalkan seperti saat ini, yang 3 ini dilarang. Wa nikahul baghoya, pernikahan menikahi para pelacur. Menikahi para pelacur. Bagaimana menikahi para pelacur yang dilakukan oleh bangsa Arab atau bangsa Quraisy saat itu? Wa kanatil mar'atul baghiyyu wa hiya zaniyah tada'u rayatan ala baitiha. Seorang wanita pelacur meletakkan tanda di kamarnya atau di rumahnya, sebuah bendera gitu ya, yang menunjukkan dia itu wanita pelacur yang boleh laki-laki untuk bersetubuh dengannya, dan wanita tersebut mau ya. Kemudian diletakkan bendera ya di rumahnya, tanda yang menunjukkan liyu'lima annaha minal baghoya, agar orang tahu bahwasanya dia pelacur gitu ya, dikasih tanda ini loh rumah begitu ya, kasih bendera, ini pelacur.
Wa kanat tujami'u ar-rijala alladhina ya'tunaha duna intina'in minha. Dan dia selalu mau untuk berhubungan badan dengan setiap laki-laki yang memasuki rumahnya. Dia tidak menolak sama sekali. Ini pernikahan yang dilarang ya. Bentuk yang keempat ini juga dilarang. Fa idza waladat, jika sudah hamil wanita tersebut dan kemudian melahirkan, arsalu ilal qafah wa hum alladhina kanu yulhiquna al-walad bil walid misli hadami atharin kana lahum ilmun biha wa kanu yuhaddiduna man huwa walidu hadzal al-walad fa idza ayyanuhu iltasaqa bihi wa nusiba ilaihi. Jika perempuan pelacur tadi melahirkan anak dan tidak tahu ini siapa ayahnya ini, karena pelacur ya, seperti pernikahan yang sebelumnya ya, berhubungan badan dengan 9 orang, 8 orang, di bawah 10 orang. Kalau ini lebih daripada itu, siapa saja boleh masuk berhubungan badan dengan wanita pelacur ini. Lalu setelah melahirkan, maka dipanggil ahli-ahli yang ahli keturunan, yang dia bisa melihat dari sisi tubuhnya ya, misalnya hidungnya, tangannya, kakinya. Oh, ini kakinya sama. Oh, hidungnya persis dengan ayahnya itu ya. Dipanggil banyak ahli-ahli tentang yaitu keturunan ya. Lalu mereka melihat dengan ilmu mereka. Oh, ini kakinya seperti laki-laki itu. Oh, ini hidungnya seperti laki-laki itu, matanya seperti itu. Akhirnya mereka menentukan ini anak ini ayahnya adalah si A begitu ya. Maka yang ditunjuk tidak bisa menolak dan harus mengakui bahwasanya anak itu adalah anaknya. Walamma dhahara al-Islam abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil anwa al-muharrama wa aqarra an-nikaha as-sahihah alladhi syara'ahu al-Islam wafqa dawabiti syar'iyyah al-ma'rufah. Setelah Islam ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan 3 hal ini. Hadis ini ya, hadis yang panjang sekali. Hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5127. Tadi adalah penjelasan hadis tadi. Saya akan baca hadisnya ya secara lengkap. Ana nikah bil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Pernikahan di zaman jahiliyah terjadi dengan 4 bentuk. Nikahun minha nikahun nasi al-yaum. Yang pertama adalah seperti pernikahan saat ini. Yakhdubu rajulu ila rajuli waliyatahu aw yu'awi binatahu. Seorang melamar kepada walinya gitu ya. Kemudian wa yusdikuha thumma yankihuha, diberi mahar kemudian dinikahi. Wa nikahun akhar, pernikahan yang kedua. Kana rajul yaqulu limra'atihi, seorang suami berkata kepada istrinya ya, idza tahurat min tamthiha, jika suci dari haidnya. Tamth yaitu haid dia ya. Asili ila fulan wa tastabdi'i minhu, pergilah ke fulan, engkau berhubungan badan dengan fulan ya. Wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan, suaminya tidak berhubungan dengan istrinya itu, tidak sama sekali, hatta yatabayyana hamluha min dzalika ar-rajul alladhi tastabdi'u minhu, sampai istrinya itu benar-benar diketahui hamil dari hubungan dengan laki-laki tadi yang ditunjuk ini. Ya, ini pernikahan yang atau hak adat istiadat yang buruk sekali tentunya ya. Fa idza tabayyana hamluha asabaha, jika jelas istrinya sudah hamil dari laki-laki yang ditunjuk, maka laki-laki tersebut kalau mau bisa berhubungan dengan istrinya ya. Kalau nggak mau, dia tidak berhubungan dengan istrinya.
Kemudian fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba wa innama yaf'alu dzalika raghbatan fi najabati alwalad. Ingin ya, keturunan yang baik, najabatil walad. Melakukan pernikahan seperti ingin keturunan yang baik. Maka hadza nikah al-istibla'i. Pernikahan ini namanya nikah al-istibla', ya. Di mana nyuruh istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain yang dianggap sebagai punya keberanian, punya kehormatan di zaman jahiliyah. Wa nikahun akhar yajtami'u rahtu ma dunal asyara. Laki-laki berkumpul, jumlahnya mereka di bawah 10, 9 orang, ya, 3 sampai 9 orang, ya. Kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang 9, paling banyak 9 berkumpul. Fa yadkhuluna 'alal mar'ah, semuanya masuk rumah atau berhubungan dengan satu wanita. 9 orang itu sepakat berhubungan dengan satu wanita. Kulluhum yusibuha, semuanya berhubungan dengan wanita tersebut. Fa idza hamalat wa wada'at, jika telah hamil dan melahirkan, wa marra 'alaiha layalin ba'da an tada'a hamlaha, setelah melahirkan jelas ya, setelah punya anaknya keluar dari tubuhnya ya, dari rahimnya, arsalat ilaihim falam yastati rajulun minhum an yamtani hatta yajtami'u indaha, maka dikirim kabar. Ini wanita ini sudah melahirkan. Laki-laki yang telah berhubungan dengan dia 9 orang harus ngumpul di rumahnya. Ditunjuk siapa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Dan harus mau laki-laki ini tersebut, nggak bisa menolak ya. Dipanggil oleh wanita tersebut harus mau. Ini adat istiadatnya mereka begitu. Hatta yajtami'u indaha taqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum, kalian telah mengetahui anak ini ya, hasil hubungan aku dengan kalian semuanya. Wa qad waladtu fa huwa ibnuka ya fulan, dan ini anak yang telah lahir dan ini adalah anakmu wahai fulan, ditunjuk oleh wanita tersebut ya, yang dikehendaki oleh, yang diingini oleh wanita tersebut. Tusammi man ahabbat bismihi, dia menyebut nama ayahnya tersebut yang dia cintai, yang dia inginkan oleh wanita tersebut. Fa yalhaqu bihi waladu, maka anak itu di binnya ya, anak laki-laki dari, atau anak laki-laki kalau perempuan binti ya, dari ayahnya tersebut. Padahal yang berhubungan dengan wanita tersebut 9 orang. La yastati'u an yamtani bihi ar-rajul, dan laki-laki tersebut tidak bisa menghindar dari adat istiadat seperti ini. Harus ngakui, harus mau. Wa nikahur rabi', pernikahan yang keempat, ijtami'un nasu al-kathir fayadkhuluna al-mar'ah. Tadi yang keempat tadi ya, banyak, lebih dari 9 laki-laki itu mendatangi pelacur, satu pelacur, seorang perempuan. La tamtani' mimman ja'aha, perempuan itu semuanya laki-laki yang datang ke rumahnya dia sambut ya, dan dia tidak menolak. Wa hunnal bughaya, dan wanita ini adalah para pelacur. Kemudian kunna yansudna ala abwabihinna rayatin takunu alaman, di rumah mereka, di kamar mereka dikasih bendera-bendera sebagai tanda pelacur. Faman aradahunna dakhala alaihinna, barang siapa laki-laki ingin melihat di rumah itu ada bendera gitu, maka dia masuk. Kalau dia ingin perempuan tersebut masuk ya, namun dengan resiko yang tadi ya, dia harus tatkala dipanggil dia harus datang untuk mempertanggungjawabkan. Tatkala dia ditunjuk, ini adalah anakmu, begitu. Fa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jumi'u laha wa da'u laha alqafa, tatkala sudah melahirkan, maka laki-laki tersebut dipanggil oleh wanita tersebut, dan kemudian dipanggil ahli-ahli keturunan berkumpul. Thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna, lalu setelah melihat ahli-ahli ini melihat anaknya bentuknya begini, melihat laki-laki banyak itu dilihat, maka ahli-ahli tersebut bermusyawarah kemudian menetapkan, oh ini anaknya si fulan, si A, begitu ya. Faltata bihi wa du'iya ibnahu la yamtani' min dzalika, dan laki-laki yang ditunjuk tidak bisa menolak, harus menerima.
Walamma bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi hadaman nikahal jahiliyah kullahu illa nikahan nas al yaum. Tatkala datang Islam, maka seluruh pernikahan, 3 pernikahan yang rusak tadi, yang bobrok tadi, dihapuskan. Hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5121, 5127. Inilah pernikahan atau gambaran wanita di zaman dahulu, ya. Bagaimana mereka dihinakan, tidak dihormati. Namun datanglah Islam, kemudian mereka menjadi wanita-wanita yang mulia, dihormati, tutupi tubuhnya, dijaga kehormatannya. Adakah ajaran selain seperti ini, yang seperti Islam ini? Tidak ada. Ajaran mulia seperti Islam tidak ada. Ajaran Islam adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi wal Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan orang siapa mencari agama selain Allah, selain Islam, maka tidak akan terima. Kemudian di antara ini masalah nikah, ya, masalah wanita. Di antara keadaan yang kita bandingkan, ya, di zaman sebelum Islam dan kita saksikan saat ini, ya, ternyata di zaman sebelum Islam kita saksikan saat ini, di zaman kita hidup Islam ini, ternyata kita saksikan ada semacam ini. Apa itu? Kana al-Arab ya'buduna al-asnam wa yataqarrabuna laha wa yadbahuna 'indaha wa yu'azzimunaha ta'dhima kullahu. Zaman dahulu bangsa Arab, mereka beribadah kepada berhala-berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrabuna laha, mereka bertaqarrub, mendekatkan diri untuk berhala-berhala tersebut. Wa yadbahuna 'indaha, menyembelih di lokasi-lokasi berhala tersebut. Wa yu'azzimunaha at-ta'dhima kullahu, mereka mengagungkan berhala-berhala tersebut dengan benar-benar pengagungan. Apakah terjadi saat ini? Kita lihat menyembelih hewan. Adakah manusia yang menyembelih hewan untuk selain Allah SWT? Untuk acara-acara kematian, ya, disembelih. Kemudian sembelihannya itu dihidangkan di kamar, ya, diletakkan di kamar, yakin bahwasanya arwah keluarga mereka akan turun dan akan makan itu. Terjadi di masa kita saat ini. Padahal ini ada adat istiadat keadaan sebelum Islam. Setelah Rasulullah SAW datang, dihapuskan. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Namun, mengapa setelah 1400 tahun, ada lagi zaman kita ini? Berarti terjadi perubahan-perubahan. Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhlah sesembahan selain Allah. Tauhid. Ini kita mengajak manusia. Ini dari sisi peribadatan saja, ya. Masih banyak yang lain-lain. Dari sisi peribadatan, keyakinan, penyembahan, pengagungan terhadap pohon-pohon yang dikeramatkan seperti orang-orang zaman dahulu, zaman jahiliyah. Mereka mengagungkan, mengeramat, pohon dikeramatkan sampai dibikinkan rumah, begitu, ya. Terjadi bukankah terjadi di saat ini di negeri kita ada juga seperti itu, pepohonan diberikan, dikeramatkan, diberikan sesajen, ya. Sesembilan selain Allah SWT, kambing, ya, disembelih atau dikorbankan, dibawa ke laut, ya, ditenggelamkan, yang tidak ada tuntunan dari ajaran Islam.
terjadi sebelum zaman Rasulullah SAW dan dihapuskan setelah adanya Rasulullah. Namun sekarang ini kembali lagi. Maka kita harus kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kita harus belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Membaca satu ayat, berikut penjelasannya, tafsirnya, membaca hadis Rasulullah SAW, membuka kembali, apa benar sih saya ini saat ini seperti ini? Apa benar agama saya seperti Rasulullah SAW? Ini dakwah salah, dakwah tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, ya, uluhiyah. Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, tauhid asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah, ya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kita harus beriman demikian. Seperti dalam surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, ya, kita baca misalnya, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Terkandung tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan alam semesta. Kita menyatakan Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, mentauhidkan Allah. Maka tidak perlu lagi memberikan sesajen saja, tidak perlu lagi menaruh jimat-jimat untuk mendatangkan rezeki gitu, karena Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Allah yang beri rezeki, bukan karena benda-benda, ya, yang digantung di pintu, yang digantung di lemari dan sebagainya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kita beriman, mengimani nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya nama Allah bukan hanya Allah saja. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Quraisy, ya. Mereka hanya beriman nama Tuhan itu hanyalah Allah. Namun di sana ada nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Supaya kita tahu bahwasanya Tuhan itu siapa, begitu ya. Kalau di sana ada manusia yang menyembah Nabi, misalnya Nabi Isa alaihissalam, maka Allah mengajarkan kepada kita nama yang lain. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, al-ahad. Qul huwallahu ahad. Allah as-samad. Allah tempat bergantung. Kemudian dijelaskan lagi, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak. Kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah SWT tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga tatkala kita melihat ini adalah manusia, ini adalah makhluk, dia ibunya si A, ayahnya si B, atau dia makhluk, dia dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Karena Allah, nama Allah adalah Allah Al-Ahad, Ahad, Allah Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengetahui bahwasanya Tuhan itu adalah Allah yang sifatnya, nama dan sifatnya Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, dan banyak lagi nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan kita dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah SWT harus sesuai dengan tuntunan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ya, atau Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tidak boleh membuat inovasi, misalnya nama Allah si A, si B, si buat inovasi begitu. Tidak boleh. Kita harus beriman karena mengimani bahwasanya Allah mempunyai nama dan namanya adalah sesuai yang Allah ajarkan dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga beriman, mengimani tauhid uluhiyah, dakwah tauhid, dakwah salaf, mengajak manusia untuk beribadah, mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah. Dan inilah dakwah Rasulullah SAW.
para atau orang-orang musyrikin, mereka beriman Allah yang menciptakan, memberi rezeki. Mereka beriman tauhid rububiyah, ya. Mereka mengimani. Namun dalam masalah uluhiyah, mereka berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyerukan dalam berdoa, "Ubudullah", beribadah hanya kepada Allah. Bertakarublah kepada Allah. Namun mereka berdoa, bertakarub kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala. Mereka memberikan sesajen-sesajen, mereka menyebut nama mereka menyampaikan hajat mereka kepada sesajen atau kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut, agar karena mereka yakin bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah atau yang mereka panggil itu, yang mereka minta itu adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan karena kami ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka beriman kepada Allah. Orang musyrikin beriman kepada Allah. Namun mereka memberikan peribadatan kepada selain Allah agar selain Allah tersebut mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam kita diperintah untuk berdoa langsung kepada Allah. Ubudullah. Qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepada Allah. Langsung kepada Tuhan. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu meminta kepada nabi-nabi yang telah wafat, orang-orang soleh yang telah wafat, meminta-minta agar didekatkan kepada Allah. Tidak perlu. Langsung minta kepada Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan mendengar Radio Suara Iman, inilah gambaran perbedaan, ya, Islam dengan sebelum Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita hidup di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, ya, dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita mengenal atau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberi petunjuk kepada kita, meneguhkan, ya, keimanan kita hingga kita bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang kajian As-Sirah Nabawiyah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.